Yesus Tuhan, Yesus ilahi. Kalian hanya melihat sisi kemanusiaannya, kalian tidak melihat sisi ketuhanannya. Halo, sisi ketuhanan yang mana? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai ketuhanan Yesus itu ada, yaitu Tuhannya. Jadi Tuhannya Yesus yang kemudian menjadikan Yesus itu derajatnya tinggi dari manusia lain. Tuhannya Yesus itu kami sebut Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Siapa itu? Nah, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ya Allah itulah namanya. Kalau kami di Kristen Allah itu sesembahan. Itu beda karena Kristen ini kan masuk ke Indonesia. Tuhannya Yesus bukan Allah. Lalu Tuhannya Yesus siapa? Yesus sendiri Tuhan. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Itu bisa bagi saya. Tidak bisa, tidak bisa. Ini iman tidak saya, bisa. Nih, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Dengarkan saya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Telah membuat. Artinya Tuhan membuat Yesus. Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke? Nah, jadi pencipta langit dan bumi menjadikan Yesus itu disalibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ini pola di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Berarti ada esensi yang lebih tinggi dan Yesus itu lebih rendah. Oke. Di situ siapa yang bersaksi, Bang Zuma? Ayat di situ siapa yang bersaksi? Orang-orang Israel harus tahu, bukan orang Kristen, beda. Kalau Kristen itu, ini diantaranya adalah Lukas, penulis kitabnya sendiri. Tadi kamu bacanya di Kisah Para Rasul, terus kenapa larinya di Lukas? Kan Kisah Para Rasul itu tulisannya Lukas, Tante. Sebentar Bang Zuma, Bang Zuma. Kamu mengambil ayat tentang Yesus dijadikan Tuhan. Lalu bagaimana dengan ayat yang lain yang menyatakan Tuhan itu? Ya. Contoh di 1 Yohanes 5:20 aku baca ya Bang Zuma ya. Aku baca. 1 Yohanes berapa? Allah. Yohanes 5:20. Oh, mantap sekali. Oke. Terus. Oke. Aku baca ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita tinggal di dalam yang benar dan hidup di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kan di situ dia udah dibilang dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Lalu Bang kenapa? Iya, sekarang begini. 1 Yohanes ini itu tulisan yang berdasar terhadap firman Tuhan, berdasar sabdanya Yesus atau karangan Markus. Oke, tunggu. Ya. Dari ayat itu mendukung ya. Dari ayat itu. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Aku menjelaskan Bang Zuma ya. Iya, silakan. Dari ayat itu, bukan dari sekedar ayat itu ya, yang ayat-ayat yang lain banyak-banyaknya. Ya ini dulu, jangan loncat-loncat kemana. Ini 1 Yohanes ini firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan Markus. Oh, Bang Zuma bilang karangan Markus. Sedangkan di Ibrani di situ, Ibrani 1 ayat 6 di situ dikatakan, bukan lompat Bang Zuma, bentar dulu Bang Zuma. Ini dulu selesaikan Yohanes ini. Iya, kenapa disebut? Pertanyaan saya di Yohanes ini firman Tuhan bukan, sabda Yesus juga bukan. Lalu tulisan siapa ini? Ini apa yang menulis kayak gini? Ini modelnya ini siapa? Tuhan bukan. Bentar Bang, sabda juga bukan. Ayat itu mendukung Bang Suma. Ayat itu mendukung dengan apa yang dikerjakan Allah. Mendukung tentang apa yang dikerjakan Allah. Di situ Yesus klaim. Oke, baik. Setelah dituliskan oleh penulisnya Markus, tulisan ini kemudian dikirim kemana? Ke Yahudi kah? Atau ke Romawi? Coba jawab dulu. Oke. Ayat itu bukan aku nggak tahu dikirim ke Yahudi apa ke Romawi. Intinya dia berlaku karena dia sudah tertulis di dalam Bible. Bentar Bang Zuma, sebentar Bang Zuma.
Iya, iya. Sebentar. Jadi Iya. ayat itu Ini cewek bukan apa cowok sekedar sih? karangannya, bukan sekedar karangannya Bang Suma. Aku Ini saya diskusi dengan cewek apa cowok? Perempuan, Ustadz. Oh, perempuan. Oke, oke. ya. Iya, silakan, Jadi silakan. ayat itu Bang Suma, ayat itu mendukung ya. Walaupun Bang Suma bilang itu karangan, lalu Iya. kenapa ya? Kalau bilang karangan, kalian itu kalau membahas Bible, kalian kadang padahal kalian nggak percaya Paulus, tapi larinya untuk membenarkan narasi kalian itu sering pakai surat-surat Paulus, ayat-ayat Paulus untuk membenarkan narasi kalian. Nah, ketika ada ayat yang menyatakan tentang ketuhanan Tuhan Yesus, kalian menolak. Kenapa kalian menolak? Sedangkan ayat itu mendukung tentang apa yang dikerjakan Allah. Di situ Yesus klaim, aku yang mengerjakan. Bagaimana mungkin Oh, nggak kalau bisa. Nggak bisa begitu cara. Nggak. terus gimana? Jadi gini, kita harus mengetahui dulu yang saudara jadikan sandaran beriman mempertuhankan manusia anak Maria ini apa? Firman Tuhankah atau sabda Yesus? Ternyata bukan. Lalu yang mana yang benar antara pengucapan Yesus sendiri atau firman Tuhan yang datang kepada Yesus? Oke, di situ kan Mana yang kedatangan benar? Yesus di situ, kedatangan Yesus ketika dalam perjanjian baru di situ kan sebagai utusan Bang Suma. Sebagai Ya, utusan. utusan. Banyak. Nah, apakah Sebentar. pencipta langit dan bumi itu diutus? Sebentar Bang Suma, sebentar. Ya, silakan, Jadi, Mbak. ya. Jadi jangan klaim, jangan mengambil sebagai kelemahannya Yesus, sedangkan ketuhanannya kalian buang, kalian abaikan gitu. Lalu kenapa tadi dibilang sebentar Bang Suma? Sebentar Bang Suma. Nah, ketika tadi dibilang ya, ketika tadi dibilang utusan, itu banyak jabatan. Dia bukan sekedar utusan saja Bang Suma. Dia pun sudah dibilang anak Allah, dia pun dibilang hamba Allah. Dari hamba Allah dia dibilang imam, dari imam dia dibilang utusan, banyak dibilang nabi, banyak Bang Suma, banyak klaim, banyak gelar daripada Yesus. Tapi kalian nggak mencari otoritas utama atau otoritas tertinggi daripada Yesus, kedudukan tertinggi daripada Yesus, kalian nggak cari tahu. Ternyata banyak ayat yang mendukung tentang otoritas atau kealahan daripada Yesus. Nah, ketika kami membaca, kalian gak terima tentang ayat itu. Kalian bilang, ini karangan, itu dibuat, ini dibikin. Yesus sendiri gak mengatakan dia tuh. Sedangkan kami sudah tahu bahwa dia datang di situ sebagai utusan. Jadi gini, kalian ini beragama Kristen menyembah Yesus itu ajarannya bukan dari Yahudi. Satu, catat itu. Yang kedua, tidak ada nabi yang mengajarkan menyembah Yesus. Yang ketiga, tidak ada nabi yang mengajarkan agama Kristen. Yang keempat, tidak ada nabi diutus untuk orang Roma. Oke? Yang kelima, Kristen ini apapun sektenya berasal dari Roma. Romawi lah. Kristen Katolik yang pertama kali. Nah, sekarang permasalahannya, sejuta julukan, sejuta pemahaman, sejuta kepercayaan kamu lontarkan kepada Yesus. Yesus kau Tuhan, Yesus kau ilahi, Yesus kau Elohim, ya kau Yahweh, kau adalah anak Tuhan, kau adalah nabi. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Kesaksiannya tentang dirinya apa? Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi hanya kesaksian orang Roma, apalagi kesaksian pengikut-pengikutnya 2000 tahun yang akan datang. Kalian ini, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, yaitu bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, dalam kurung, ya ini dalam kurung keterangannya Bang Suma, dalam kurung, sanggaan, dugaan orang-orang yang hidup 2000 tahun setelah aku, yang mengatakan aku Tuhan karena pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang lumpuh kemudian orang buta kemudian sembuh dan seterusnya. Semua pekerjaan aku itulah yang bersaksi dan yang aku lakukan saat sekarang ini, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus apa? Dia adalah apa? Utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Utusan Tuhan. Silakan karungin apa yang Anda katakan, Yesus Tuhan, Yesus ilahi. Kalian hanya melihat sisi kemanusiaannya, kalian tidak melihat sisi ketuhanannya. Halo, sisi ketuhanan yang mana? Yesus sendiri mempersaksikan dirinya, ada kesaksianku. Jadi kalau Yesus mempersaksikan dirinya, siapa yang meragukan kesaksian Yesus? Hanya penyesat.
Siapa yang Benar menolak banget kesaksian Gurunda. Mas, tolong digedein Gurunda. Siapa yang menolak kesaksian Yesus lantas kemudian membawa-bawa ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, maka dia adalah antikristus. Camkan itu. Kesaksian Yesus tentang dirinya adalah hal yang tertinggi di antara semua konsep kepercayaan di atas muka bumi ini, termasuk Islam. Oke, silakan. Oke, iya betul. Karena kita tahu di situ kedatangan Yesus, sudah aku bilang tadi Bang Suma, kedatangan Yesus ketika masuk dia dalam perjanjian baru, dia disebut di situ utusan, dia diutus. Tetapi Bang Suma lupa ya tentang Yesus bilang, Tuhan Yesus bilang di Yohanes 8 ayat 23 di situ, ayat 23 dan 24, kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Lalu tentang kesaksian Tuhan Yesus bilang, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Kenapa dia bilang tidak benar? Karena dulu saja ketika dia menyamakan dirinya dengan Allah, orang Yahudi di situ udah melempari dia dengan batu. Makanya dia bilang, kesaksianku tidak benar kalau dia mengaku dirinya Tuhan. Tetapi kalau orang-orang lain yang mengaku dirinya Tuhan, maka itu benar, itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Karena memang juga dibantah dengan data-data, ayat-ayat yang tertera di dalam Bible gitu Bang Suma. Jadi kalau kalian mengatakan Yesus utusan, kita lihat dulu utusan Yesus ini yang mana, utusan Yesus ini yang seperti apa. Sedangkan kalau kita larinya ke dalam urinya itu Malak dan juga Saluk. Syaluk itu adalah merujuk kepada Yesus yang mengutus, sedangkan Malak itu adalah malaikat dan juga nabi-nabi yang disebut utusan, seperti itu. Oke, Yesus mengatakan kalau kesaksianku itu ya benar. Sebab apa? Sebab aku tidak bersaksi sendiri tentang diriku. Yohanes 8 yang saudari bawa, tolong mundur dulu di data nomor 17. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa Tuhan yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah sekarang apa kesaksian Bapa tentang Yesus? Apa kesaksiannya? Dan apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Bapa yang mengutus aku. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Dia menganugerahkan anak. Anak itu apa? Hamba. Anak itu apa? Nabi. Anak itu apa? Orang yang soleh. Bukan anak artinya dia Tuhan. Tidak. Jadi kesaksian Bapa, Yesus itu adalah hambanya. Oke, yang mau naik diskusi silakan. Katanya udah ada yang ngantri, Bes. Beneran ini bom-bom. Coba lihat ya. Bom-bom 501. Bukan lah. Bener nggak? Enggak, Bener nggak nih? Naikin. Kita sudah Bisa aja kalau dia lagi mabuk. Iya, enggak. Bisa aja kalau dia lagi Mabuk dia. Oke. Lo tahu silakan. kura-kura, Bes? Pernah nggak kura-kura keluar cangkangnya? Nggak pernah. Itu dia. Halo B2, apa kabar? B2. B2, apa kabar? Ini kalau sekiranya misal saya nggak tahu ya bom-bom ini asli atau bukan, misal bukan ya mestinya jangan niru-niru. Misal kalau muslim jangan juga ngasih peluang untuk mereka juga ikut niru-niru juga gitu. Jadinya yang jadi korban itu guru-guru kita juga. Nanti alasannya kalian juga yang muslim pakai nama-nama kami. Nah itu Yang lucu Ya. itu kalau muslim pakai foto orang kafir, apa nggak jijik ya bang, simpan di HP itu foto. Oh, makanya iya. Aneh. Setiap buka TikTok mukanya yang kamu lihat. Nggak mual perutnya gitu. Aku aja mual ya. Iya, aku aja muntah. apalagi pas Kores nampilin videonya keluar. Iya, kemarin Ustaz Alif, saya lagi makan malam sama Paduka, tiba-tiba nonton Ustaz Alif, lihat mukanya Wak Labu, berhenti makan saya. Paling tidak suka kalau dia masuk di Komal Islam, buka kamera,
Darahku itu sampai 400 lebih loh. Paling coba muka dibuka kayak gitu. Iyalah kalau bermutu, kalau kualitas narasinya itu bagus. Ini udah muka kayak walang sangit, materinya kayak gitu, masih juga buka kamera pede kali. Nah bang, Ya, nanya-nanya tipis-tipis boleh nggak? Tebal-tebal Protestan apa Jon. Katolik, Bang? Apa ya? Nggak ada. Di KTP apa? Di KTP apa, Bang? KTP Islam. Wal. Terus? Cuman seperti ada keraguan. Oh. Ada Gimana ada dua Bunda, silakan. pertanyaan, bang. Siap. Tunggu sebelum ke pertanyaan ya supaya panjang. Gara-gara apa ragunya? Ya karena pertanyaan ini Siapa yang nanya itu? Dari pikiran sendiri atau ada orang lain nanya? pikiran sendiri sama ya apa bahasanya pernah ya jadi filsafat lah. Oh, oke lanjut. Tunggu, lu ateis apa malas ibadah aja? Ya gimana ya ibadah masih cuman ya gimana sih jarang-jarang sih bang. Oh Ya iya. biasa anak muda yang lagi mulai belajar filsafat. Iya, iya. STM Muda ya, yang lagi STM ya. belajar filsafat. Iya. Sholat terus maksiat jalan. Ya silakan. Silakan. Yang pertama abang ahlu sunnah wal jamaah bukan sih? Ya lanjut. Lanjut. Ahlu sunnah wal jamaah ini bang Ini yang saya mengikuti- mengendus bau-bau Syiah ini, tapi nggak apa-apa, lanjut dulu. mengikuti 4 akidah ya bang. Apa aja bang Ya. lupa? Iya. Ya silakan. Iya. Abang kompetensi. ini kalau mau bertanya benerin dulu pertanyaannya. Pertama harus diingat mau nanya apa. Kedua kerucutnya kemana pertanyaannya. Ya bang Ketiga, masalah yang ahlu sunnah wal jamaah ini bang maksudnya kan Ya. katanya ahlu sunnah wal jamaah ini ngikutin yang 4 apa Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Benar kan bang? Nah, kan kalau mengikuti yang berarti yang 4 ini sebelum adanya ahlu sunnah wal jamaah, berarti mereka kan bukan ahlu sunnah wal jamaah bang. Apa sih bang? Mereka itu mazhab. Iya dia bingung sejarahnya itu. Ini aja kasih paham aja dulu. Iya bang, itu semua satu Orang sanad bingung itu, kan makanya jadi agak keraguan karena bingungnya ini bang. Bukan bingung. Beda bingung sama nggak tahu bang. Ya Kalau itu. abang bingung, itu namanya abang sudah mempelajari dan menghafal semua nama-nama itu. Itu namanya keraguan dan kebingungan. Kan tadi abang mengatakan Sedikit. bahwasanya abang bingung, abang ragu. Nah tapi ini aja Halifi, Manaki, Hambali, Maliki, Hambali, Nggak apa-apa. Syafi'i, abang Bang- ragu. Bang Silakan Ibes. lanjut guru-guru. Biar dijawab sama Mas Alif dulu, silakan Mas Alif. Enggak, ya mungkin saya sedikit aja nanti dilengkapi. Itu mengenai masalah madhabul arba'ah, madhab yang 4 itu biasanya terkonsentrasi dalam kaidah ilmu fikih. Jadi maksudnya beliau itu ulama-ulama yang konsentrasi bagaimana umat Islam itu kembali kepada ajaran Rasulullah dan yang diajarkan oleh para sahabat sehingga dikeluarkan fatwanya, beliau berijtihad dan seterusnya dalam kaidah ilmu fikih sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, beliau ulama-ulama yang kompeten gitu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan seterusnya. 4 imam madhab ini. Nah, tinggal kita mau ngikutin siapa di antara keempat imam ini, kan gitu sebenarnya poinnya. Ahlus sunnah wal jamaah yang kami pahami dalam kaidah tauhidnya, pelajaran tauhidnya itu tidak keluar dari Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, dari kaidah fikihnya tidak keluar dari 4 imam madhab ini gitu. Bagaimana tentang fikihnya dan seterusnya. Begitu. Nah, beliau ini mengambil semuanya dari Rasulullah berdasarkan ilmu-ilmu yang dipelajari dari para sahabat, para tabi'in
yang sampai kepada beliau pelajari ilmunya begitu. Beliau bikin sebagai mujtahid, orang yang berijtihad dalam mengamalkan ajaran Islam ini. Siap-siap Bang. Iya ya Bang. Berarti gimana tentang yang kok bisa sampai berbeda-beda pandangan gitu Bang? Maksudnya kok sampai ada yang bisa, ada yang kunut, ada yang enggak, saling sindir-sindiran tuh Bang biasanya Bang. Itu maksudnya yang paling benar yang mana sih Bang maksudnya? Semuanya benar. Kan begini contoh, kunut dan tidak kunut. Jadi ketika Imam Syafi'i mengamalkan kunut karena beliau mengambil dalil bagaimana ketika Rasulullah kunut dan gitu ya. Dan ada imam yang tidak kunut karena beliau mengatakan itu juga bukan dari bagian dari sunnahnya gitu. Tidak harus kunut. Nah itu juga karena melihat riwayatnya bahwa Rasulullah tidak kunut. Nah kunut atau tidak kunut itu bukan suatu permasalahan gitu. Karena semua dalil yang difatwakan itu juga kembali kepada Rasulullah gitu. Tidak ada yang salah dari mereka kecuali misal Rasulullah sholat 2 rakaat, ada salah satu imam memfatwakan sholat subuhnya 5 rakaat. Nah itu keluar, tidak ada contohnya dari Rasulullah. Ketika dia kunut, ya ada contohnya dari Rasulullah. Ketika tidak kunut, ada contohnya dari Rasulullah gitu. Tinggal mau mengikuti ulama yang mana. Tidak ada yang salah karena semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu. Siap-siap Bang. Berarti kalau saya sholat misalnya subuh nih ya Bang, boleh dong kunut apa enggak kunut gitu kan sama-sama ajaran Nabi kan? Ya. Boleh. Makanya yang penting kuasai ilmunya gitu. Siap Bang. Pertanyaan yang kedua Bang tentang Tuhan Bang. Sebentar Bang, boleh di cross check dulu keislaman Abang? Tentang keislaman Abang? Maksudnya? Biar nggak abu-abu, kalau Abang ngaku Islam, coba syahadat Bang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan dilanjut Ustadz Alif. Iya, mohon maaf. Ya. Baik oleh Gurunda, biar ditambah oleh Gurunda silakan. Jadi gini, satu hal yang adik ini harus tahu. Kalau Anda ateis atau meninggalkan Islam atau ragu terhadap Islam, hanya ada satu manusia mulia di atas muka bumi ini yang diutus kepada seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Setelahnya tidak ada lagi nabi, sahabatnya bukan nabi, tabi'in bukan nabi, tabi'in bukan nabi, apalagi manusia seperti kita saat ini. Nah, apa yang menjadi hikmah di balik pernyataan saya? Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah kaffatan linnas, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Nah, apakah kemudian cakupan daripada implementasi firman Allah 30 juz Al-Quranul Karim yang menjadi acuan kepribadian Rasulullah yang terkait dengan ajarannya, di mana muatannya adalah tingkah laku, perbuatan, kemudian kesepakatan beliau, persetujuan beliau terhadap satu kaidah, itu bisa ditiru dan dicontoh secara utuh oleh umat Islam itu sendiri. Sementara cakupannya adalah seluruh aspek yang dibutuhkan oleh manusia itu diteladankan oleh beliau. Nah, apakah ada manusia yang bisa sempurna beliau? Tentu tidak. Oleh karena itulah kemudian ketika ada perbedaan antara mazhab yang satu dengan yang lain, itu karena apa? Karena ketidaksanggupan manusia ini untuk mengikuti teladan beliau secara sempurna. Sehingga apa yang kami terangkan, apa yang sahabat-sahabat kita jelaskan terkait adanya perbedaan dalam kunut dan tidak kunut, itu mereka melihat dari aspek yang sama. Dalam arti kata, pernah dilakukan Rasulullah, juga yang melihatnya yang tidak melakukan itu pada saat Rasulullah sedang tidak melakukan itu. Artinya apa? Sebagai umatnya, umat Islam itu melihat sesuai dengan kesanggupan mereka di dalam mencontoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ada yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ahlunnya itu artinya keluarga, golongan atau pengikut atau komunitas. Kemudian sunnah sendiri adalah segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, dalam arti kata
sunnah di dalam pemahaman aswaja itu artinya adalah semua yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, ucapan, atau pengakuan beliau, pengesahan beliau. Sedangkan jamaah atau jamaah itu sendiri adalah apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Apa yang menjadi kesepakatan beliau, mereka kemudian yang dijadikan sebagai acuan bahwa inilah sandaran ibadah, inilah sandaran fikih yang menjadi acuan di dalam beribadah umat Islam itu sendiri. Maka disebutlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini perlu disikapi dengan baik. Sehingga ketika saudara melihat, loh kok di Islam kayak begini, ada yang seperti ini, ada yang kayak begini, mana yang benar? Aku jadi bingung. Nah, satu hal yang perlu saudara pahami, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika diutus oleh Allah, apa yang Allah katakan? Aku berikan Al-Quran kepadamu, aku mengutus engkau untuk menjelaskan isi Al-Quran itu. Apa inti daripada Al-Quran? Adalah kehendakku, keinginanku yang terjadi, yang saya inginkan terjadi kepada seluruh umat manusia setelahmu. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nah, itu dia. Artinya aku tunjuk dirimu, aku pilih engkau untuk menyampaikan semua risalahku kepada manusia, apa yang harus mereka lakukan di hadapanku. Beliau, engkau, wahai Nabi Muhammad, aku utus untuk melaksanakan, mengajarkan itu kepada mereka agar mereka berfikir. Nah, kita manusia tidak bisa kemudian sesempurna Rasulullah. Ibadahnya, sholatnya, ngajinya, puasanya, nggak bisa. Tapi mendekati, yes. Karena luasnya kemudian pengajaran Islam yang didatangkan oleh Allah melalui Rasulullah dan dipraktikkan oleh Rasulullah, maka kita manusia yang punya keterbatasan ini tidak sanggup kemudian untuk sesempurna Rasulullah. Oleh karena itulah ada yang tidak sempurna kunutnya, ada yang sempurna kunutnya, di sisi lain ada yang sempurna wudhunya, ada juga yang masih meninggalkan sunnah-sunnah wudhu dan seterusnya. Itu hal biasa. Tetapi memang rancu ketika Anda ragu hanya karena aspek yang tadi. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga Anda ingin belajar. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan lain. Pertanyaan tentang ketuhanan, Bang, yang terakhir, Bang. Yang sering di filsafat tuh kan Tuhan gak berawal katanya kan. Maksudnya oke, pas Tuhan datang, Tuhan tuh ada di mana? Berarti kan kalau ada di mana, berarti kan ada tempat, Bang. Pasti yang duluan tuh tempat, Bang, daripada Tuhan. Itu gimana, Bang? Dan gimana juga tanggapan Abang tentang yang ada sering pertanyaan tentang filsafat yang sering keluar tuh, Tuhan bisa menciptakan batu yang sampai Tuhan nggak bisa mengangkatnya, yang seperti itu, Bang. Mohon ditanggapin jawabannya gimana, Bang. Terima kasih. Mungkin yang lain bisa memberikan jawaban. Saya sedikit aja lah ya, kembali ke dalil aja. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda bahwa kanallahu walam yakun syai'an ghairu. Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Jadi Allah itu yang maha ada, justru yang menciptakan segala sesuatu. Tempat, waktu, dan seterusnya itu Allah yang menciptakan. Nah, Allah sang pencipta itu ada sebelum segala sesuatu yang diciptakannya itu ada. Nah, bagaimana pertanyaannya? Yaitu makanya ketika Anda membayangkan tentang Allah, maka Anda tidak akan sanggup. Disitulah memahaminya, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Allah itu al-mukhalafatu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Yang namanya makhluk selalu membutuhkan ruang dan waktu. Sementara Allah lah yang menciptakan ruang dan waktu itu, dan Allah ada sebelum ruang dan waktu itu ada. Begitu, Bang. Oke, Bang. Kan ya kalau kita yang Islam, kita kan oke lah percaya aja sama yang itu. Maksudnya yang
kayak seperti saya, kayak yang agak keilmuannya masih ngambang lah, masih rendah kan, nggak, apalagi yang non Islam ya bang, maksudnya kan nggak bisa percaya atas hal itu langsung bang. Maksudnya Tuhan tuh kan kalau ada, Tuhan tuh di mana bang, maksudnya gitu kan. Oke, Izin. mungkin ya, silakan. Jazakallah khairan. Jadi baik, kita masuk ke ranah logika sedikit ya, Bro User, bahwa dalam ranah keimanan konsepsi yang ditawarkan adalah hanya ada dua esensi, yaitu pencipta dan ciptaan. Tidak ada ketiga, tidak ada selain dari dua esensi tadi. Pertama pencipta, yaitu sang superior, kausa primanya, Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Maka selain Allah apapun itu, maka dalam Al-Quran disebut syai'un. Innallah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu. Maka sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Allah berkuasa atasnya. Apakah itu waktu, disebutkan Ustaz Alif tadi, tempat. Selain Allah itu adalah ciptaan Allah. Maka sang pencipta yang maha berkuasa atas ciptaannya bukan bergantung kepada ciptaan, bukan terikat dengan ciptaan, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Maka tidak pantas mempertanyakan sang pencipta berada di mana dari ciptaannya. Karena dialah pencipta, dialah pemilik, dialah yang berkuasa di atas ciptaannya. Jika dia bisa menciptakan langit yang begitu megah, jika dia telah menciptakan alam semesta yang luas sekali ini, maka Allah sang maha kuasa tersebut tidak pernah membutuhkan ciptaannya. Jika ciptaannya saja sudah sebesar dan seagung ini, bagaimana kekuasaan Allah? Itu satu bro. Yang kedua, bukan Allah tidak mampu. Maka Allah menyebutkan subhanallah amma yasifun, maha suci Allah atas kotoran dan jeleknya mulut orang-orang kafir yang tidak mengagungkan Tuhan, sehingga mempertanyakan apakah Allah tidak bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, batu yang lebih besar dari dirinya. Pertanyaan seperti tadi. Bukan Allah tidak mampu, tetapi la yaliq, tidak pantas bagi Allah. Dalam akidah Ahlussunnah mengajarkan salah satu sifatnya Allah itu tidak pantas untuk mendapatkan sifat yang tidak layak bagi sang pencipta. Disitulah bentuk keimanan kita kepada yang transenden, kepada sang pencipta yang tidak bisa dijamah dengan indera kemanusiaan yang dimensinya sangat terbatas ini, kedagingan kita. Jadi kalau memang menginginkan sang pencipta itu bertempat, duduk di atas tahta, rambutnya putih, punya anak, six pack dan gondrong rambutnya, yaitu ajaran sebelah, bukan ajaran kita. Ketua sebelah bang. Ya, gitu ya. Terus yang gimana tanggapan abang yang ada sering pertanyaan filsafat yang sering keluar, yang sering ditanyakan oleh orang filsuf, yang Tuhan bisa nggak menciptakan batu? Iya bang. Itu paradoks. Contoh gini, Iya, bagaimana kita menanggapinya bang kalau ada orang nanya? Contoh ke saya yang orang awam, apa yang orang-orang nanya ke orang-orang yang nyinyir di komen ini bang, serasa ilmunya lebih anu kan? Iya, kalau sama-sama Islam, oke lah, kita lah sama-sama percaya. Kalau yang orang awam juga atau non Islam kan nggak mungkin langsung percaya bang, benar nggak bang? Benar. Gini bang, Ya. pahami konsep lima, sebab akibat, dan filsafat ontologi itu ya, filsafat ketuhanan ontologi. Nah, misalnya ada pertanyaan, bisa nggak Allah menciptakan Allah kedua? Nah, Allah Tuhan. Nah, kalau dikatakan Allah bisa menciptakan Allah kedua, kalau kita berpikir secara logika bisa. Tapi apakah Allah kedua ini Tuhan? Tidak, karena dia diciptakan. Allah pertama menciptakan Allah kedua. Artinya Allah kedua ini bukan Tuhan, karena diciptakan oleh Allah pertama. Nah, akibat ini diciptakan sebab. Itu konsep pertama, kemahaan. Artinya maha itu ya esa, bukan satu kesatuan. Itu dipahami dalam konsep ketuhanan. Kalau dikatakan bisa nggak dia menciptakan hal yang lebih besar dari dirinya, itu konsep paradoks. Karena Tuhan itu maha bisa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukannya, tapi dia tidak menghinakan dirinya. Contoh, Tuhan itu maha bisa. Kenapa Tuhan itu nggak boleh menyerupai makhluk? Itu sama dengan abang manusia, abang bisa, maaf ya, berak tengah jalan, makan kotoran abang bisa, tapi bakal menghinakan diri abang. Paham maksudnya ya? Nah, jadi yang namanya Tuhan itu dia nggak akan mau menghinakan dirinya atau menurunkan nilai dari dirinya.
Nah, karena kayak kata Ustaz Alif tadi, dia itu di luar ruang dan waktu. Jadi dia tidak terikat dalam hukum-hukum di ruang dan waktu. Iya bang, siap bang. Oke bang, dijawab semua. Jazakumullahu khairan bang. Atas jawabannya. Kita kembali bersyahadat, kembali menyatakan bahwasanya tiada yang berhak disembah dan dipertuhankan melainkan Allah. Ya bang, asyhadu an Nyatakan itu. la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi yang komen-komen yang di bawah yang nyinyir, mohon maaf ya. Wajar bang, mereka sering kena tipu mereka bang. Ada oten nyamar-nyamar Islam gitu. Ya wajar, kita maklumi aja bang. Iya bang, tapi sebagai sama-sama orang Islam kan harusnya jaga sikap bang. Betul. Soalnya yang dari grup sebelah, dari guild sebelah itu bang nggak gini, walaupun yang orang Islam dikeroyok, tapi komen-komennya nggak gini bang. Maksudnya beda banget. Ya. Beda bang. Saya sebenarnya Islam bang, cuman pengen nyampein kalau ada orang Islam dikeroyok juga bang di grup sebelah bang. Pakai Bang Zuma lagi tadi. Ya wajar bang, kalau kita dihina oleh kaum-kaum kufur dan munafik itu justru menandakan bahwa dakwah kita berhasil. Mantap, karena tidak mungkin namanya dakwah itu tidak mendatangkan pro kontra, itu tidak mungkin. Para nabi, ya, nabi siapapun itu dimusuhi kaumnya, bukan karena nabi itu kaya, bukan karena nabi itu diem di rumah, bukan, tapi justru karena dakwah. Kalau nabi itu dapat wahyu untuk dirinya dan untuk keluarganya, nggak ada yang memusuhi bang. Tetapi ketika ketika Rasulullah, ya, termasuk para nabi lainnya itu mendapat wahyu lalu disampaikan kepada umatnya, nah disinilah yang menimbulkan pro kontra. Kenapa bisa begitu? Karena kita berdampingan dengan iblis. Ya, adanya iblis itu tadi yang tidak menyukai manusia itu diajak ke dalam jalan kebenaran. Di dunia ini musuh iblis itu tinggal satu, yaitu Islam. Makanya ketika kita menyampaikan Islam, banyak pengikut-pengikut iblis itu yang tidak menyukainya. Nah, ketika pengikut-pengikut iblis ini tidak menyukai orang-orang yang menyampaikan kebenaran Islam, ya, mereka bahkan menghujat, menghina kita, itu bukti bahwa dakwah kita berhasil. Begitu bang. Siap bang. Terima kasih, jazakumullahu khairan jazaa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, Bang Christian. Ya, sudah bang. Tapi mantap jawaban Bang Christian, itu bagus untuk anak muda itu. Bukan masalah pantas tidak pantas. Nah itu dia. Contoh, bisa nggak kamu makan kotoran? Tentu bisa dong. Bisa. Tapi apa kamu mau melakukan? Oh tidak. Berarti kamu nggak bisa. Bukan masalah bisa nggak bisa. Keren. Mantap bang. Iya. Ini mualah cerdas namanya. Saya pertanyaan buat Christian. Christian bisa nggak menggambar segitiga yang bulat? Tidak bisa. Karena itu ya kebenaran empirik, nggak bisa. Ya udah. Kek. Halo, selamat malam, Kek. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang, tadi sebelumnya saya habis dari Rom sebelah, yang dimana mereka semua adalah orang-orang Kristen, dan di sini mereka
mengatakan bahwa ajaran Al-Quran itu ajaran yang sesat dan palsu. Mereka mengajarkan kekerasan karena di akhir zaman nanti ada pohon yang berbicara dan itu tidak masuk akal menurut mereka gitu. Itu tanggapan abang-abang ini gimana ya bang? Pohon berbicara tidak masuk akal. Iya, jadi menurut Gitu mereka ya. menurut mereka tuh di akhir zaman tuh ada pohon yang dapat berbicara. Kemudian pohon itu berbicara, "Hai Muslim, ini ada Yahudi, bunuhlah dia." Itu kan sebuah kekerasan tuh menurut mereka, gitu kan. Nah itu tanggapan abang gimana bang? Menurut mereka tuh tidak masuk akal bang. Iya, kalau masuk akal buat mereka maka dia akan masuk Islam. Karena gini bang, di dalam kitabnya sendiri pun ada Batu berteriak. pohon itu saling bersautan, ngobrol. Cuman dia itu lupa aja bawa kitabnya. Nah itu bang. Itu Jadi tertulis kok ketika di kitabnya. iya, ketika kita masuk ke sana, kita harus meng-counter attack bang. Ketika ditanya seperti itu, oh nggak percaya batu bisa pohon bisa berbicara. Di dalam kitabmu Lukas 19 ayat 40, batu bisa berteriak. Itu masuk akal enggak? Ular makan debu masuk akal enggak? Singa makan jerami masuk akal enggak? Coba dibalik gitu bang caranya. Kalau mau naik ke sana harus menguasai Bible. Hantam balik bang caranya. Nih di dalam Habakuk 2 ayat 11, sebab sebuah batu berteriak dari tembok dan balok menanggapinya dari rangka rumah. Nah ini gimana itu? Bisa. Jadi harus tahu Bible dulu bang. Iya benar. Pohon balas pohon Ustaz. Pohon balas pohon itu tertulis di Hakim-Hakim 9 nomor 8 sampai seterusnya. Itu lucu kok, malah asik itu lagi ngegosip. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku dan dipakai untuk menghormati Tuhan dan manusia dan gimana pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Itu lagi pada ngobrol pohon-pohon. Dan seterusnya. Tetapi jawab pohon ara kepada mereka itu. Ya. Ustadz Alif dan Pak Haji Sugi berikan ayat juga keledai berbicara dalam kitab mereka. Ada keledai bisa bicara. Ada, iya. Nah bang, terus satu lagi nih yang mereka nggak terima tuh karena tidak ada nama Muhammad atau Ahmad di dalam kitab mereka. Bahkan mereka mengakui sendiri bahwa mereka telah mencari. Itu bagian Gurunda Zuma. Biar tidak ngantuk. Lanjut. Iya, gimana? Jadi gini bang, ada orang dari agama sebelah dia tidak mengakui Muhammad karena tidak ada di dalam kitab mereka bahwa ada nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu adalah arti bukan merujuk ke Nabi Muhammad, tapi arti merujuk ke keistimewaan gitu. Menurut mereka seperti itu bang. Dan mereka mencari daripada kitab-kitab Yahudi dan kitab-kitab Kristen itu tidak ada nama Muhammad yang mereka itu nama Muhammad itu justru arti Muhammad itu adalah keistimewaan bagi mereka, bukan Nabi Muhammad. Itu tanggapannya gimana bang? Jadi gini, tanya dulu kitabnya mereka itu apa? Firman Tuhan atau hasil clipping? Kalau dia mau jujur, tampilkan semua kitab yang dituliskan orang-orang dulu, yang mana mereka tolak kitab itu sendiri. Kitab-kitab apokripa mereka tolak. Ada apa mereka tolak kitab-kitab seperti itu? Lalu kemudian yang kedua, bagaimana mungkin kitab mereka yang menjadi acuan untuk menilai Al-Quran? Bagaimana mungkin? Pertama, kitab yang mereka jadikan acuan itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Itu dulu. Jangan pakai ayat suci Al-Quran dulu. Mereka harus mempertanggungjawabkan dulu kitab mereka. Karena Al-Quran menarasikan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini berbicara mengenai Nabi Isa. Nah, sekarang di kitabnya berbicara mengenai Yesus. Kalau dia berbicara mengenai Nabi Isa, lalu kemudian mereka ingin menjadikan bahwa yang dimaksud Isa adalah yang diceritakan di dalam kitab mereka, maka mereka harus menunjukkan kemudian kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa. Itu pertama. Maksud saya gini, Nabi Isa menerangkan di dalam Al-Quran menceritakan tentang nama seorang Nabi, yaitu Ahmad, yang datang setelah Nabi Isa. Oke? Lalu kemudian mereka tampil. Tidak ada di dalam kitab kami kemudian bernama Ahmad. Dengan kata lain, mereka mengakui bahwa Isa alaihissalam adalah Yesus. Karena mereka mengukur pengakuan orang yang bernama Isa dalam Al-Quran dengan keberadaan kitab mereka. Mereka sudah kalah sekali di situ. Artinya mereka yang menyamakan. Yang Al-Quran katakan adalah Nabi Isa. Al-Quran tidak mengatakan Yesus. Lagian kalau di dalam agama mereka, Yesus tidak memiliki kitab. Sedangkan di dalam pengakuan dari Markus, Yesus punya kitab. Contoh, di Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Muncul umat Islam akan bertanya, tolong tunjukkan Injil Allah yang Yesus ceritakan di Galilea ketika Yohanes ditangkap. Tolong tunjukkan Injil Allah itu. Yang kamu tunjukkan adalah Injil Lukas, Injil karangan Lukas, Injil karangan Matius, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Markus. Yang saya minta Injil Allah yang Yesus beritakan. Mana itu? Tunjukkan kepada kita. Kalau tidak ada Injil Allah yang diberitakan Yesus itu, maka jangan mimpi Anda akan bisa menemukan nama Ahmad atau nama Muhammad kemudian di dalam Injil yang kalian pegang yang ada karangan-karangan orang terdahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami umat Islam tidak diajarkan untuk menolak kitab Anda dan tidak diajarkan untuk menerima. Kami berada di tengah. Kenapa kami tidak terima? Karena itu bukan firman Allah, bukan sabda Nabi Isa. Kenapa kami kemudian terima? Karena itu pemberitaan, ibarat surat kabar yang diberitakan orang-orang terdahulu. Kenapa dikatakan surat kabar? Karena dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Sebagai hasil penyelidikan, nggak salah toh dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Maka karena itulah kemudian kedudukan kitab mereka sebagai informasi yang dituliskan orang-orang terdahulu. Ada satu catatan penting yang menjadi PR buat mereka untuk menyelesaikan itu. Apa itu? Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23, itu PR berat yang mereka harus selesaikan. Kalau mereka tidak bisa menemukan nabi tersebut, maka kesimpulan terakhir adalah kebenaran Al-Quran itu juga termaktub di dalam kitab, meskipun kitab itu adalah kitab yang dituliskan dari hasil penyelidikan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Saudara Bani Israel itu siapa? Itu satu. Sama seperti aku Musa. Siapa nabi yang sama seperti Musa yang ada di Kristen? Nabi yang sama seperti Musa. Yesus nabi. Samakah seperti Musa? Tidak. Yesus Tuhan, Musa bukan Tuhan. Lukas nggak mungkin sama Musa. Paulus nggak mungkin sama Musa. Lalu nabi yang dimaksud yang sama seperti Nabi Musa ini di Kristen siapa? Dikatakan, dengarkanlah dia. Berarti nabi ini yang sama seperti Musa ini harus didengarkan. Kalau dia didengarkan berarti ada firman Tuhan yang datang kepadanya. Di mana firman yang datang kepadanya ini seperti Musa alaihissalam. Musa memiliki kitab. Maka oknum tersebut yang sama seperti Musa pun wajib hukumnya memiliki kitab. Kalau itu dikatakan Yesus, tolong tunjukkan mana kitabnya Yesus. Layaknya Musa memiliki kitab namanya Torah. Yang ketiga, ketika dikatakan dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, poin selanjutnya dikatakan dan akan terjadi. Nah ini dicatat, dan akan terjadi. Berarti nabi ini
akan menjadikan suatu keadaan sesuai dengan apa yang tertera di dalam catatan penelitian Lukas. Akan terjadi. Kalau tidak terjadi berarti hoaks. Berarti penelitian Lukas ini hoaks. Dia mendapatkan informasi dari orang yang tidak jelas. Memang tidak jelas sih karena nggak diketahui. Tapi minimal sebagai orang yang beriman kepada kitabnya yang dianggap suci, mereka harus cari tahu ini. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Pertanyaannya, siapa setelah Nabi Musa ketika menerima firman dari Allah, lalu kemudian disampaikan kepada orang-orang, orang-orang tidak menerimanya, orang itu dibunuh? Itu siapa? Daud, Salomo, ataukah kemudian Yesus? Yesus menerima firman, disampaikan kepada Bani Israel. Siapa yang dibunuh? Yesus. Kebalik, berarti bukan Yesus. Bukan Yesus berarti. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Kalau orang dibasmi karena tidak mendengarkan Nabi tersebut, yang terjadi terhadap Yesus, justru dia yang dibasmi. Dia yang dibasmi, bukan dia yang membasmi. Meskipun pernah menggerta, siapapun yang tidak mau menjadi aku, siapapun yang menjadi seteruku yang tidak mau aku menjadi rajanya, bunuhlah dia di hadapanku. Itu kan cuma teori, praktiknya nihil. Ya tahu? Nah sekarang akan terjadi, berarti hal ini harus, keadaan itu harus terjadi, mau tidak mau, bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Sekarang Yesus berkhutbah di Galilea, di tanah Yudea, kemudian dia berkhutbah. Adakah orang yang dibunuh oleh karena Yesus tidak didengarkan? Nggak ada. Malah dia yang dibunuh, atau mungkin Paulus, atau mungkin Lukas, atau faktanya mereka semua yang dibunuh. Berarti mereka semuanya gugur. Lalu siapa yang diutus oleh Allah menyatakan firman Allah? Lantas siapa orang-orang yang tidak mendengarkan firman yang disampaikan itu? Setelah diperingati, diingatkan, kemudian dibasmi dan seterusnya. Itu siapa tuh yang melakukan peperangan sama seperti Nabi Musa? Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tolak, namanya juga kafir, wajar. Neraka juga butuh penghuni. Kalau mereka tolak, wajar. Iblis juga harus punya pengikut. Masalahnya sekarang adalah, kalau mereka tolak, tolong tunjukkan satu sosok yang bisa duduk di dalam Kisah Para Rasul 322, nomor 22 sampai nomor 23. Tunjuk satu oknum, dan saya akan beriman kepadanya. Sampai hari ini nggak ada. Enggak ada, hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Masya Allah. Pahami ya, Dom, Bang Dom. Iya bang. Makasih bang atas pencerahannya. Terima kasih. Saya mau boleh satu lagi bang buat pertanyaan. Ya, satu lagi pertanyaan ya. Habis ini saudara kita sudah pada ngantri dari pihak Kristen, mungkin ada yang mau diskusi. Oke bang, jadi begini, kan Islam itu selalu diejekkan ya, karena agama paling bungsu ya kan sebutannya ya. Karena yang lebih dulu itu Kristen gitu kan. Nah, konsep Tritunggal yang mereka bawa itu sama seperti apa ya, konsep Hindu Trimurti. Kalau mereka beriman ya aja, kenapa mereka nggak beriman kepada agama Hindu yang Trimurti itu? Sama aja kan, Krishna, Dewa Wisnu itu sama aja kesannya, seperti Yesus gitu kan. Ya oke Bang, kalau itu bertanya bukan menjadi manusia. Baik. Itu bukan ranah kita untuk menjawab. Justru kita mempertanyakan kenapa mereka begitu, tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Jadi tanggung jawab mereka lah membela iman mereka kenapa demikian. Maka pertanyaan itu layak ditanyakan kepada Kristen,
Dan itulah kenapa kita ada diskusi, lawan diskusi kita adalah Kristen, dan bagaimana mereka menjabarkan pemahamannya, apakah sesuai dengan ajaran para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel atau justru keluar dari konsep Bani Israel. Kita tunggu jawabannya kawan-kawan Kristen, oke? Oke Bang. Coba. Inti Terima kasih, Bang. pertanyaannya apa? Ya mungkin teman-teman di grup ini baik yang apa ya? Apa Bang? Apa Bang Juma? Inti pertanyaannya saya belum dengarkan. Terkait Kristen, Trimurti, Trinitas, Trikwek-kwek, itu kenapa? Mengapa kian katanya kan tadi? Enggak, jadi gini. Berunda. Kan di orang-orang Kristen ini kan ini apa namanya selalu menganggap bahwa dia agama yang lebih dulu dibanding Islam karena ada konsep Tritunggal, yaitu manusia yang menjelma menjadi Tuhan. Kenapa nggak Hindu aja yang mereka sembah? Karena Hindu yang lebih dulu sama, bahkan Krishna juga sama-sama manusia yang dimana Tuhan menjadi manusia kan. Krishna juga jelmaan Dewa Wisnu. Itu lebih pertama loh, agama tertua itu sih Bang. Iya, jadi sebenarnya itu bukan pertanyaan ya, bukan pertanyaan, tetapi memang harus dijelaskan lebih dulu. Kalau dilihat dari aspek kenapa mereka harus memilih Kristen, ya toh? Kenapa mereka tidak memilih Hindu atau apapun itu? Karena sebenarnya polanya sama aja. Bedanya mereka tidak dihadiahkan kitabnya orang Hindu. Berbeda dengan orang Farisi, mereka menghadiahkan kitabnya orang Yahudi kepada agama yang mereka bentuk. Nah, kalau dikatakan Islam belakangan, tunggu dulu. Islam itu adalah rancangan Tuhan. Islam sudah dirancang, makanya dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan. Berarti sebelumnya Islam itu memang sudah ada. Tetapi kesanggupan manusia, zaman kehidupan manusia pada zaman itu, kemampuannya dari segi intelektual, dari kesiapan ya, tempat hidup, habitat mereka, itu belum sanggup untuk menjalankan hukum Islam secara sempurna. Makanya dikatakan telah kusempurnakan dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Kenapa itu menjadi pola yang benar? Karena kita sebagai orang yang belajar, seperti yang saya terangkan tadi, kami tidak menolak, kami tidak menerima, tapi kami jadikan buku-buku kalian itu sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan. Contoh, ketika kemudian dikatakan bahwasanya terkait datangnya rancangan-rancangan Tuhan tentang Islam, Yeremia 29 nomor 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Islam sudah diceritakan, ada rancangan, ada hukum-hukum, ada kemudian tentang konsep kehidupan. Bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya manusia. Allah sudah rancang, dan itu ternyata adalah ajaran shalom, ajaran damai sejahtera. Dan betul saja, umat Islam yang menjalankan dengan baik hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada sesama manusia, maka umat Islam itu miskin ataupun kaya dia, sehat jasad ataupun tidak dia, kalau itu yang dia jalankan, maka hidupnya jelas akan damai sejahtera. Ini sudah dicanangkan oleh Tuhan. Nah, lalu kemudian kalau mereka mengatakan bahwa lebih dulu Kristen daripada Islam, memang betul. Dalam arti kata Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW memang betul. Kenapa demikian? Karena terlebih dahulu antara ajaran Nabi Isa alaihi salam dengan ajaran Islam, di situ ada manusia-manusia yang dibenci oleh Allah. Dibencinya di mana? Karena mereka fasik. Bahkan orang-orang yang menjadikan sebuah agama di luar daripada yang setara dengan kefasikan mereka, kemudian muncul orang-orang yang zalim. Orang Yahudi fasik, orang Nasrani kemudian zalim. Kenapa dikatakan fasik? Mereka ketika didatangkan bukti-bukti dari Allah,
diberikan kemudian nabi, diberikan kemudian utusan-utusan kepada mereka, kitab suci, diikuti dengan tanda-tanda mujizat, mereka tetap fasik. Mereka tegar tengkuk. Nah, setelahnya kemudian mereka justru kefasikannya itu jauh lebih bertingkah lebih jauh daripada apa yang diinginkan Tuhan. Munculnya orang-orang zalim yang mereka bentuk sendiri. Makanya dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau ahli Torah, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka, bukan menjadi orang surga, tapi menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa 2 kali lebih jahat? Karena mereka kemudian mengatakan firman Tuhan itu adalah sampah, firman Tuhan itu adalah penyebab dosa, firman Tuhan itu adalah sengat maut, firman Tuhan itulah yang menyebabkan Tuhan harus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukumnya sendiri. Inilah yang dikatakan 2 kali lebih jahat. Lalu kemudian kejahatan yang kedua setelah yang pertama, kejahatan yang kedua adalah menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan manusia. Ini kejahatan yang lebih jahat. Sejahat-jahatnya orang fasik, mereka lebih jahat yang zalim. Mereka tahu pencipta langit dan bumi, sudah diajarkan, yang mengutus aku tidak pernah dilihat, yang mengutus aku tidak serupa dengan apapun. Tetapi apa yang terjadi? Saking zalimnya, mereka tetap aja mempertuhankan manusia. Nah, ini makanya 2 kali lebih jahat. Maka pola yang disusun oleh Allah, dirancang oleh Allah, setelahnya kemudian datang Islam. Shalom. Yohanes 14:27. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Makanya dalam surah Al Nasrani telah datang kepadamu kebenaran dari kami, yaitu Islam, jalan keselamatan. Coba Anda baca dalam surah Al-Maidah. Nah, dengan demikian, ya, Islam dari dulu, dari sejak Nabi Adam alaihissalam, Islam itu diajarkan kepada manusia. Lalu kemudian penyempurnaan Islam itu dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. 1 menit. Makanya ketika para nabi datang, Nabi Musa alaihissalam datang, konsentrasinya itu bukan pada ilmu pengetahuan. Bukan pada ilmu pengetahuan. Konsentrasinya itu memperkenalkan Allah. Memperkenalkan diri Allah kepada mereka. Nabi Isa alaihissalam datang, Allah juga menyatakan hal yang sama. Meneruskan ajaran Nabi Musa. Memperkenalkan Allah supaya bangsa pilihan Allah ini kemudian taat, beribadah kepadanya, menjalankan syariatnya. Tetapi apa yang terjadi kemudian setelah kesempurnaan Islam ini datang melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, tidak lagi yang datang itu adalah bola lautan, kemudian menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Tapi yang dibutuhkan manusia setelahnya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Hari ini apa yang kita butuhkan? Ilmu pengetahuan yang membuat kemudian adanya era digital ini bisa kita rasakan. Apa yang menyebabkan itu? Mujizat ilmu pengetahuan, mujizat Iqra, bukanlah membangkitkan orang mati. Kalau mujizat membangkitkan orang mati itu menjadi pola akhir daripada kehidupan manusia, maka banyak mumi di tengah-tengah kita, banyak mayat hidup akan berjalan, orang mati akan bangkit kembali. Dan apa yang terjadi kalau orang mati bisa dibangkitkan? Misalnya nih, saya punya keistimewaan karena saya pengikutnya, maka saya juga bisa membangkitkan orang mati. Orang-orang yang kusayangi, meskipun mereka itu pemaksiat, pelaku maksiat, kubangkitkan. Si fulan mati, kubangkitkan. Si fulan mati, kubangkitkan. Si fulan mati, kubangkitkan. Apakah itu dibutuhkan manusia saat ini? Tidak. Yang dibutuhkan adalah ilmu pengetahuan, dan itu hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Demikian. Terima kasih Bang, sangat jelas sekali dan rinci. Oke, mungkin sampai sini saja. Sama-sama Bung, sama-sama. Barakallah. Iya. Terima kasih atas diskusinya. Iya, soalnya takutnya ya. Salam kenal juga ya. Iya, salam kenal Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Uni dan lain-lainnya. Oke, sip. Insyaallah.
Hostnya tidur dengarkan suara kodok. Laskar surgawi naik. Siap-siap, siap-siap. Itu salibnya Suara salib pelangi lagi. Salibnya salib pelangi. Tuh, laskar pelangi. Laskar pelangi lagi. Laskar surgawi. Wih. Semangat subuh menjelang pagi, Paman Laskar surgawi. Piye kabare? Selamat pagi semuanya. Pagi ini bukan Laskar Manguni kan? Laskar surga ini, bro. Oh, surgawi, ya. Gimana, Bang? Ya, ini tadi ngobrol tentang Injil yang diberikan kepada Yesus itu. Iya, betul. Ya, kalau tentang Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Dan Yesus sendiri memberikan Injil itu, memberikan ceritanya itu pada murid-muridnya. Itu yang diberikan Yesus. Yang diberikan Yesus adalah diri sendirinya. Iya. Kalau soal kitabnya itu kesaksian dari murid-muridnya. Makanya orang Kristen juga mengatakan, tanpa kitab pun Injil itu